Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran kehidupan kita sebagai orang beriman, janganlah khawatir dan menjadi takut hanya karena ketika kita berbuat kebaikan dan kebajikan, kita dihadapkan pada orang yang membenci, mencaci, bahkan mengadili kita secara tidak adil. Tetapi percayalah, di dalam nama Tuhan, kita semua senantiasa dilindungi oleh berkat-Nya. Karenanya, jangan takut untuk mewartakan kebangkitan Tuhan di dalam hidup, kebenaran, dan juga kesetiaan akan Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta dan penyelamat, segala sesuatu tercipta oleh sabdamu dan baik adanya. Semoga dengan kebangkitan putramu yang mulia, kami kau ciptakan kembali menjadi manusia baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, masa Oktav Paskah kita lalui, peristiwa kebangkitan sudah kita rayakan. Lantas perubahan apa atau kebangkitan apa yang hendak kita mulai di dalam persiaran hidup kita? Membuat sesuatu yang sifatnya pembaharuan, pastilah mereka sesama kita yang terbiasa hidup di dalam kenyamanan dalam perbuatan yang tidak benar akan terusik, terganggu, bahkan membuat kekacauan ketika suatu perayaan itu berjalan dengan lancar. Begitu pula yang dihadapi oleh Petrus dan Yohanes pada zamannya. Ia diadili karena mewartakan kebangkitan. Ia dihakimi karena menyembuhkan yang lumpuh, bahkan dipertanyakan dengan kuasa manakah ia menyembuhkan. Hingga akhirnya Petrus pun berkata kepada mereka, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika sekarang kami harus diperiksa dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kalian semua bahwa semua itu dilakukan dalam nama Yesus." Petrus mengingatkan para penatua, pemimpin, pemuka agama yang seringkali meletakkan aturan-aturan yang tidak masuk akal, yang seringkali justru mematikan orang-orang yang memiliki potensi untuk terlibat di dalam pelayanan. Tetapi hanya karena tergeser, hanya karena mereka tidak lagi menjadi pusat perhatian bagi banyak orang di dalam perjalanan hidup sebagai orang beriman, lantas mereka menghakimi, mengadili Petrus dan Yohanes hanya karena kebajikan, hanya karena perbuatan baik mereka. Dari kisah para rasul ini, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk belajar. Jangan takut dan jangan getar. Jangan kita menjadi putus asa karena inisiatif kita untuk melakukan perubahan ditentang oleh banyak orang. Perubahan yang terjadi bukan berarti semua yang sudah lama berjalan adalah salah. Tidak. Ada sesuatu yang baik yang bisa kita pertahankan, tetapi ada sesuatu
yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita ubah, yang perlu kita perbaiki supaya menjadi berkembang dengan baik sebagaimana yang Allah kehendaki. Jangan sampai Anda dan saya serta kita semua justru menjadi penghalang dari perkembangan itu hanya karena kita mulai dilupakan, hanya karena kita tidak lagi menjadi pusat perhatian, yang seringkali terjadi karena kesombongan, karena keegoisan, karena keangkuhan yang akhirnya menurunkan kualitas kita, yang akhirnya membuat orang tidak lagi menjadikan Anda, saya, serta kita semua bagian di dalam karya pelayanan. Hanya karena keangkuhan, tidak mau dikritik, tidak mau dikoreksi, dan ketika ada sesuatu yang baik, lantas diganggu, diotak-atik supaya kebaikan itu tidak terjadi. Tetapi bagi Anda dan saya serta kita semua yang senantiasa berjuang untuk baikan, jangan takut untuk berbuat baik. Karena Tuhan senantiasa menyertai. Percayalah, perbuatan baik yang kita lakukan akan berbuah kebaikan. Meskipun ada tantangannya, meskipun harus berhadapan dengan kelompok orang-orang yang tidak senang dengan perubahan yang mengarah pada suatu kebaikan. Di dalam Injil suci pada hari ini, dalam Injil suci Yohanes, kita diajak untuk belajar menjadi pribadi yang peka tentang kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari kisah penampakan Yesus untuk yang ketiga kalinya setelah peristiwa kebangkitan kepada para murid, Yohaneslah murid pertama yang segera menyadari kehadirannya. Bahkan ia mengingatkan kepada pimpinan mereka, yaitu Rasul Petrus, itu adalah Tuhan. Sudahkah kita memiliki kepekaan mata batin kita akan kehadiran Tuhan? Ataukah semuanya itu tertutupi karena kita terlalu senang, karena kita terlalu nyaman, karena kita sudah enggan untuk bergerak dari tempat duduk kita, hanya karena kita sudah terbiasa dengan teman hidup kita, yaitu gadgets, yang mendekatkan orang jauh dan menjauhkan orang yang dekat. Suatu sarana yang sebetulnya amat baik, amat berguna ketika digunakan dengan bijaksana. Tetapi ketika kita tidak menggunakannya dengan bijaksana, bahkan kita tidak tahu tempat di mana kita menggunakan alat-alat komunikasi ini. Bahkan kita tidak lagi bisa membedakan saat berdoa, saat mengikuti ekaristi, saat bermain, dan saat belajar. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Tuhan sudah bangkit. Tuhan pun hadir di tengah-tengah kita. Mengapa kita enggan untuk bangkit dari keterpurukan? Mengapa kita enggan untuk bangkit memperbaiki sesuatu yang tidak baik? Mengapa kita kecewa? Mengapa kita harus membenci? Mengapa kita harus menjauhi mereka yang membuat kebaikan, mereka yang membawa perubahan di dalam kesetiaan tanpa menghakimi, tetapi mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik? Orang beriman tentunya di dalam perjalanan kehidupannya senantiasa mencari dan melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perubahan seringkali menimbulkan sebuah gelombang dan gejolak di dalam kehidupan bersama. Tentu orang yang pertama akan bereaksi adalah orang-orang yang senang di dalam perbuatan yang sudah nyaman, meskipun itu adalah perbuatan yang salah. Tetapi bagi pembawa perubahan, kalau itu adalah perubahan yang menuju kepada kebaikan, jangan takut. Meskipun digoyang, meskipun kita akan dijatuhkan, meskipun kita akan dihakimi dan diadili,
Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan mereka yang hidup di dalam kebenaran hancur binasa karena kesetiaannya memperjuangkan kebenaran. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.